Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Debi Bik Nabilatul Fauzia LCMA sebagai dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, dan kepada teman-teman kelompok 6 yang saya banggakan, serta kepada teman-teman yang telah bersedia bergabung selama PKM kita, saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini adalah PKM terakhir di minggu ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya teman-teman di lain waktu jika ada kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebelumnya saya Fadilah Putri sebagai moderator dan teman-teman kelompok yang akan sebagai pemateri hari ini yaitu Saudari Fitria, Saudari Anissa Gina Anggraini, Saudari Gian Margiana, Saudari Sarah, dan Saudari Ami Indriani. Untuk selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Saudari Fitria. Namun sebelumnya pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Saudari Gian Margiana. Kepada Saudari Gian Margiana, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar al-Bakrawiya, hadatsana Abdul Wahid yani bin Ziyad, hadatsana Asim an Hafsati binti Sirina qalat qala li Anas bin Malikin bimama tanahya bin Abi Amroh qalat qultu bita'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslim, rawahu Muslim, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Hasim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata Anas bin Malik berkata kepadaku Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata karena taun. Lalu Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 4944. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Gian Margiana. Untuk hari ini PKM dengan berjudul Taun atau wabah adalah kesyahidan, dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Saudari Fitria. Kepada Saudari Fitria dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Fadilah Putri yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan syarah hadis dari hadis yang sudah dibacakan tadi oleh Saudari Gian Margiana. Untuk syarah hadisnya sendiri, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid dan disebut syahid, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada pendapat An-Nadhr bin Shumail, bahwasanya karena orang yang mati syahid pada hakikatnya itu ia hidup, tapi seakan-akan ruhnya itu hadir dan menyaksikan. Lalu ada juga pendapat dari Ibnu Al-Anbari, bahwasanya karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Lalu ada pendapat lain yang menjelaskan penyebab orang yang mati syahid dan disebut syahid itu karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah. Atau karena pada hari kiamat dia menyaksikan menjadi saksi diutus para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya.
dan lain sebagainya. Lalu Ibnu Hajar sendiri juga menyebutkan ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa adanya macam-macam kematian dan itu termasuk syahid. Nah, dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu pun hadisnya berbunyi artinya itu siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya atau mati disengat serangga atau meninggal di atas tempat tidurnya atau segala bentuk kematian dikehendaki Allah Subhanahu wa taala maka dia mati syahid. Nah, sedikit menjelaskan tentang hadis ini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa siapa yang dibanting oleh kudanya gitu ya. Kuda atau unta miliknya itu disebut mati syahid. Nah, jadi kalau untuk yang dibanting oleh kuda dan unta ini itu ada pada zaman dahulu. Jadi ketika perang yang memang benar-benar itu melibatkan pedang, kuda dan lain sebagainya sehingga orang-orang itu para syuhada meninggal atau terluka-luka gitu. Nah, itu bisa dikatakan mati syahid. Atau meninggal yang tadi dijelaskan meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, meninggal di atas tempat tidurnya ini adalah orang-orang yang meninggal karena penyakit ya gitu. Karena penyakitnya yang contoh aja penyakit kulit misalkan gitu ya. Penyakit kulit dan memang itu misalkan gatal-gatal sampai kulitnya terluka parah dan sehingga mereka meninggal dunia itu bisa dikatakan mati syahid karena mereka itu luka-luka sama halnya dikiaskan dari peperangan yang memang melibatkan pedang dan unta kan kalau perang pada zaman dahulu kan melibatkan pedang dan unta itu kan sampai dia juga luka-luka gitu kan. Nah, luka-luka ini juga dikiaskan ke orang-orang yang kena penyakit yang Allah kendaki gitu. Sehingga dia luka-luka itu bisa dikatakan mati syahid. Atau kematian-kematian yang memang dikehendaki oleh Allah gitu. Yang kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan kelima atau keempat, bahwasanya orang yang mati karena suatu penyakit lain seperti tenggelam atau apa ya, kena penyakit-penyakit lain gitu, atau kena ujian-ujian seperti tenggelam di dalam air, kena penyakit perut, busung air, atau lain sebagainya itu sampai meninggal itu bisa dikatakan mati syahid karena memang ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Lalu ada juga yang kedua ya tadi masih menurut pendapat Ibnu Hajar yang menyebutkan beberapa hadis bahwa macam-macam kematian itu salah satunya juga ada yang disahihkan oleh Daruqutni dari hadis Ibnu Umar bahwasannya matinya orang asing adalah syahid. Nah, matinya orang asing ini saya juga tadinya kurang paham, tapi ketika saya sudah baca literasi-literasi lain menjelaskan, jadi suatu hari Rasulullah pernah memegang pundak anaknya atau putra dari Umar bin Khattab, dan Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar ini seperti ini, apa namanya? Jadilah engkau orang asing atau pengembara. Nah, jadi orang asing atau pengembara. Jadi orang asing ini dimaksud orang pengembara ya, teman-teman. Jadi pengembara sehingga Abdullah bin Umar tuh dengan pesannya Rasulullah seperti itu, beliau berkata seperti ini. Jadi kata-kata Umar, anaknya Umar ini sambil memberikan pesan kepada kita bahwasannya kita harus menjaga nikmat hidup sebelum ajal menjemput. Nah, nikmat hidup ini bisa kita apa ya? Kita kan disuruh menjadi orang asing atau pengembara atau musafir ya jadinya. Musafir dalam menjalankan hal-hal baik gitu. Dalam menuntut ilmu, contohnya itu dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang positif gitu yang memang melibatkan Allah gitu ya. Sebenarnya kegiatan apapun positif kalau memang diniatkan karena Allah itu insya Allah jadi ibadah. Dan kalau memang sampai meninggal gitu di perjalanan atau dalam menjalankan kegiatan positif tersebut, insya Allah itu bisa dikatakan mati syahid. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud orang asing. Lalu yang selanjutnya itu riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu. Beliau menjelaskan, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Nah, yang tadi sudah dijelaskan pada hadis yang pertama, bahwasanya orang yang mati syahid di atas tempat tidurnya, entah itu karena ujian yang Allah berikan, seperti penyakit dan lain sebagainya, sehingga beliau meninggal, itu bisa dikatakan mati syahid. Lalu, dari penjelasan tadi, macam-macam kematian,
menurut Ibnu Atin mengatakan bahwa macam-macam tadi kematian itu apa ya? Itu sebagai suatu bentuk kenikmatan atau keutamaan dari Allah untuk umat-umatnya Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah itu kan nabi akhir kita gitu ya, nabi penutup gitu. Nah, itu tuh diberi keutamaan khusus sama Allah gitu. Jadi macam-macam penyakit itu juga bisa dijadikan penggugur dosa dan tambahan pahala, dan juga itu sebagai bentuk. Lalu Ibnu Hajar juga mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid itu tidaklah sama tingkatannya. Jadi dari hadis Amr bin Anbasa pernah menjelaskan, jadi dulu ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya jihad yang paling utama itu seperti apa gitu kan. Lalu Rasulullah menjelaskan jihad yang paling utama itu adalah orang-orang yang berperang dengan menggunakan kudanya gitu, dengan menggunakan untanya dan mengalir darahnya. Hadis tersebut itu menjelaskan bahwa maksudnya itu perang di jalan Allah ya. Jadi zaman dahulu tuh kan seperti perang-perang yang benar-benar melibatkan pedang dan kuda gitu. Tapi sebenarnya sekarang juga kita bisa gitu kan, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita diberikan ujian-ujian dan lain sebagainya, dengan rasa sabar kita dan tawakal kita kepada Allah, insya Allah itu kita juga bisa mendapatkan pahala mati syahid. Nah, lalu Ibnu Hajar pun membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Nah, orang-orang yang mati syahid itu dibagi menjadi dua, itu menurut Ibnu Hajar. Yang pertama, mati syahid di dunia dan di akhirat. Nah, mati syahid yang di dunia dan di akhirat ini adalah mati syahid yang terjadi karena dia mengikuti atau mati pas ikut perang di jalan Allah gitu. Jadi yang menggunakan unta, menggunakan kuda, menggunakan pedang, sehingga dia intinya membela agama Allah. Ya. Terus dia meninggal, nah itu bisa dikatakan mati syahid yang menurut mati syahid di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua ada mati syahid di akhirat. Nah, mati syahid yang di akhirat ini adalah seperti kematian-kematian yang kematian-kematian gitu, seperti kematian yang Allah kehendaki ya, kayak sakit perut sampai mati gitu kan. Kemarin sudah dijelaskan gitu ya, sakit perut yang seperti apa, yang busung air, penyakit apalagi tuh. Pokoknya masih banyak, pokoknya yang penyakit-penyakit yang memang Allah kehendaki, dan juga seperti meninggalkan sampai meninggal, tenggelam dalam air, ketika dinas dan lain sebagainya, insya Allah itu dikatakan mati syahid. Sekian teman-teman, mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fitria atas penjelasannya. Masya Allah ya teman-teman, penjelasannya luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Ami Indriani. Kepada Teh Ami Indriani dipersilahkan. Baik. Selanjutnya kesimpulan. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Selanjutnya Kak Sarah. Ada lagi? Dah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Fadilah Putri. Ya, terima kasih Teh Ami. Untuk selanjutnya, nilai-nilai pendidikan atau pelajaran yang dapat
Ya, untuk selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut atau nilai-nilai pendidikan akan disampaikan oleh Teh Anissa Gina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pelajaran yang dipetik dari hadis ini yaitu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah dan keyakinan akan pahala yang akan kita dapat jika bersabar dari virus ini. Dan sikap tawakal kepada Allah dengan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah sebagai wujud iman terhadap qada dan qadar. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teteh-teteh yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun juga bisa mengetikkan pertanyaan dan sanggahannya lewat kolom chat ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah? Ya, bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah mengenai materi kita hari ini dengan judul Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, tadi Zoom-nya habis karena ini bukan Zoom premium ya. Dan terima kasih sudah mengikuti PKM kembali untuk melanjutkan PKM hari ini. Ya, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah? Assalamualaikum, izin bertanya Teh. Ya, waalaikumsalam. Saya Maya. Terkait dengan materi sekarang yaitu wabah adalah kesyahidan. Apakah pertanyaannya, apakah ada seseorang yang ingin mati syahid karena wabah ini? Sedangkan wabah ini sebuah penyakit yang menular dan berbahaya gitu. Apakah ada gitu ya seseorang yang ingin mati syahid karena wabah ini gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Teh Maya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah ada yang ingin mati syahid karena wabah yang terjadi saat ini? Seperti itu ya, Teh? Iya, iya. Sedangkan wabah ini begitu berbahaya ya Teh, karena sangat menular gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada gitu seseorang yang ingin mati syahid karena penyakit gitu, karena wabah? Mohon penjelasannya Baik. Teh. Baik, terima kasih Teh Wina. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Teh Maya? Oh, mohon maaf Teh Maya ya Teh. Mohon maaf. Ya, kepada teman-teman pemateri, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Teh Maya? Baik, izin menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silahkan. Iya, silahkan Teh Widya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau seseorang ingin mati syahid atau tidaknya itu kan semua orang tuh kan pasti punya cita-cita ingin mati syahid gitu ya. Cita-cita setiap orang Islam, umat Islam tuh pasti ingin mati syahid. Tapi walaupun gitu, kita juga kan kalau dikasih penyakit ataupun apa, tetap kita harus berusaha untuk mencari obatnya, berusaha untuk mencari penawarnya. Jadi kita jangan benar-benar pasrah tanpa ada ikhtiar gitu. Walaupun kita terkena wabah,
dan kita memang punya cita-cita mati syahid, tapi tetap kita harus berusaha mencari obatnya. Toh juga kalau misalkan kita dapat suatu ujian gitu, seperti kita dikasih wabah gitu ya, terus kita tetap berusaha untuk mencari penawarnya, kita akan tetap mendapatkan ganjaran pahala seperti para syuhada gitu. Karena kan itu ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah yang memang ingin memberikan kita pelajaran, derajat yang tinggi, dan juga penghapus dosa atau menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Iya, silahkan Kak Sarah. Oke, terima kasih moderator. Iya, setuju dengan apa yang telah disampaikan sama Teh Fitria. Di mana setiap orang pasti pengen mati syahid gitu. Tapi ya kan kita udah tahu gitu ya bahwa kalau misalkan kayak kita samain lah sama kalau kita misalkan di pas pandemi ini gitu kan. Terus pas kena apa sih corona gitu kan, kita nggak melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan supaya cepat sembuh gitu, malah diem atau nggak melakukan sesuatu untuk sembuh gitu. Itu namanya kayak dia pengen kena penyakit ini misalkan kayak berharap atau gimana gitu, nggak apa kena penyakit COVID biar nanti misalkan ada pemikiran seperti itu. Kayak nggak apalah mati syahid dengan cara terkena penyakit COVID ini gitu. Tapi kan kalau kita nggak berusaha untuk sembuh, itu namanya sama aja kayak kita bunuh diri gitu. Iya nggak sih? Kan bunuh diri aja nggak diperbolehkan gitu. Apalagi sama halnya dengan COVID ini kalau kita nggak berusaha untuk sembuh, berusaha untuk mengobati dan lainnya, cuman karena mungkin ada pemikiran untuk kan kena penyakit atau COVID ini bisa misalkan mati syahid gitu. Nah, dia tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu gitu. Kayak ya udah biarin aja gitu. Nah, itu sama aja kayak gitu bunuh diri nggak sih? Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena kita berusaha untuk sembuh itu harus gitu. Terus apalagi sebelum kita terpapar itu misalkan kita udah kayak misalkan kita udah berusaha menjaga jarak, memakai masker seperti yang dianjurkan oleh pemerintah supaya terhindar dari COVID, terus tapi kita terkena karena itu emang udah takdirnya. Nah, terus kita berusaha untuk menyembuhkan dan mengikuti protokol yang ada, tapi kita meninggal gitu kan. Ya, itu balik lagi ke Allah yang yang tahu kita mati syahid atau enggaknya itu hanya Allah yang tahu. Begitu sih kalau pendapat aku. Mungkin sekian dari pendapat aku. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Fitria dan Kak Sarah. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah ataupun berpendapat? Ya, baik. Jika tidak ada, terima kasih kepada Kak Fitria dan Kak Sarah yang sudah menjawab. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah bergabung pada PKM kelompok kita. Ini adalah PKM minggu terakhir kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada pemateri dan kepada teman-teman yang sudah bergabung baik hari ini maupun dari awal PKM kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami atau dari saya pribadi, dari teman-teman pemateri, jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan penjelasan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemateri dan moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.